Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian, dan kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Pikirano Kaf Media Channel. Jadi di sini sepertinya Kaf Media Channel lagi bahas suatu Injil ya, Injil Gnostik mungkin, Injil Filipus kalau saya salah ya. Jadi kita akan lihat di sini, yang porno tuh pikiran Kaf Media Channel kah, atau memang isi Injil nih kah, atau prasangka Luis saja. Kita akan langsung cek video ya guys. Itulah pentingnya kita merujuk ke data sejarah, bukan ke data fiktif. Saya heran kenapa kok Ini guys ya. Kita kalau ngomong data sejarah, sejarah itu aja ada banyak versi ya. Jadi masing-masing orang itu mengklaim sejarahnya benar. Yang satu ngomong sejarahnya benar, yang lain itu adalah fiktif. Yang satu lagi begitu juga, yang sebaliknya kan, yang dikatakan fiktif ngaku sejarahnya benar. Yang tidak benar, yang tidak benar ngaku sejarahnya benar, yang benar ya dikatakan fiktif gitu. Ini namanya sejarah seperti itu gitu. Nggak ada satu pihak pun yang bisa memastikan sejarahnya benar gitu. Kan semuanya pasti mengklaim. Jadi seperti Luis juga dia mengklaim kan, dia katakan misalnya ada satu Injil, namanya sudah Injil Gnostik, dikatakan dia malah fiktif gitu di versi dia. Nah, yang nulis Injil Gnostik ini, Injil Filipus ini tentu mengklaim bahwa Injil dia yang asli gitu, yang lainnya adalah fiktif gitu. Jadi ini hanya masalah sudut pandang. Nah, untuk itu kan, jadi kita nggak bisa berpandangan pada satu pihak saja, karena itulah sejarah ya. Kalau nggak ada itu, nggak sejarah namanya. Jadi nggak ada istilahnya, kecuali misalnya kayak dongeng-dongeng, atau misalnya kayak cerita rakyat yang mana ditambah-tambah bumbu-bumbu, itu mungkin yang namanya legenda, atau apa istilah lainnya ya, dongeng, legenda, kisah fiksi, oke. Tapi ini sejarah. Ini Injil Filipus ini ada dalam bagian dari sejarah kekristenan itu sendiri ya. Makanya dikatakan itu termasuk bagian dari dari Kristen itu, tapi tidak diterima oleh yang bagian Louis, tapi mereka juga tentu tidak menerima bagian Louis gitu. Jadi seperti ini termasuk sejarah juga, tidak bisa dikatakan ini sejarah fiktif gitu guys. Jadi semua kita tuh harus melihat perbandingan dan menelaahnya ya, karena ini bukan bagian dari sejarah. Yang kita lihat mana sebenarnya yang penting itu mana yang lebih mendekati kebenaran dan lebih mendekati tingkat ekologisannya gitu. Mari kita lihat terus videonya, habis itu kita akan lanjutkan lagi. orang-orang ini suka sekali yang dongeng-dongeng, suka sekali yang fiktif-fiktif, tanpa mau mencari tahu fakta yang sebenarnya. Kasih Fakta mau jadi fakta yang benar. Jadi gini, yang namanya sejarah guys ya, nggak ada yang disebut dengan sejarah itu fakta, kecuali kalau ada rekaman videonya misalnya. Jadi semua fakta itu ya, kalau sejarah itu ya, yang betul-betul fakta itu adalah yang ada berupa rekaman videonya. Misalnya contoh kayak bom atom Hiroshima Nagasaki, itu ada fotonya, ada fotonya dan ada videonya, rekaman bom Hiroshima Nagasaki, pembantaian jenderal di Lubang Buaya ya kan, itu ada foto-fotonya, ada video ketika jenderal itu diangkat jenazah dari Lubang Buaya. Itu fakta sejarah. Tapi misalnya kalau cuma berupa gambar kayak prasasti, apalagi itu belum bisa dikatakan fakta sejarah dalam artian real. Bisa jadi yang buat prasasti itu misalnya bukan orang itu, atau itu bukan catatan, rupanya bukan orang itu buat, tapi orang lain yang buat gitu. Jadi kalau mau betul-betul fakta yang betul itu ya, itu susah untuk diklaim seperti itu guys ya, kalau dinamakan fakta sejarah gitu. Gini Luis nggak ngerti dengan yang dimaksud dengan fakta sejarah. Contoh kayak kejadian tahun 5 aja, itu ada sekitar 5 versi yang berkembang gitu. Ada yang bilang PKI dalangnya, ada yang bilang Soekarno dalangnya, ada yang bilang Soeharto dalangnya, ada yang bilang itu internal Angkatan Darat gitu kan, ada yang bilang CIA dalangnya. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan fakta sejarah gitu. Meskipun saya lebih meyakini kalau PKI dalangnya gitu. Jadi apalagi ini kejadian yang dahulu, cuma berdasarkan catatan gitu kan. Dan kitab tertua itu ditemukan dalam bahasa Yunani gitu kan, bukan dalam bahasa ibunya Yesus. Saya pernah sampaikan ya, gini, kayak misalnya Yesus itu kan oke lah, nggak dianggap daerah dia tuh dijajah oleh Yunani ya kan, sama Romawi. Tapi apa mungkin Yesus ngomong dalam bahasa penjajah? Kan nggak mungkin. Dia tentu punya giroh
sebagai bangsa terjajah gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya ada tokoh penting Indonesia dijajah Belanda, misalnya kayak Pangeran Diponegoro, apa mungkin Pangeran Diponegoro ngomong ke muridnya dalam bahasa Belanda? Kan nggak mungkin. Dia tentu akan memakai bahasa daerahnya atau minimal bahasa Indonesia gitu. Sama kayak Yesus. Jadi kalau Injil tertua itu bukan di dalam bahasa ibunya Yesus gitu, bahasa ibu dari asalnya Yesus gitu kan, itu jelas sangat aneh gitu. Jadi sekali lagi ya, saya Louis ini nggak ngerti dia apa yang maksudnya fakta sejarah. Jadi ketika dia mengklaim kalau si Kafmedia Channel dan yang lainnya itu yang memakai Injil Filipus adalah orang-orang yang memakai dongeng gitu kan, ini jelas tidak bisa dibenarkan gitu. Dan kemakan hoax. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Sesuai dengan janji saya kemarin, di mana saya akan membahas lanjutannya mengenai Kafmedia Channel yang membahas tentang Injil Filipus ayat 49. Nah, ini penting untuk kita lanjutkan, sebab kemarin saya sudah menjawab ya mengenai bahwa Injil ini sebenarnya adalah Injil palsu. Tetapi berhubung baterai saya habis jadi kepotong tengah jalan, sekarang saya mau lanjutkan. Tapi sebelum ke sana, mari kita akan dengarkan videonya. Jadi sosok Yesus. Ini kalau dia katakan Injil palsu, tentu kita akan pakai metode dia gitu. Mana yang asli? Nah, pasti nanti jawabnya ada yang asli yang dipingkan sekarang gitu. Nah, kita juga bisa katakan itu Injil palsu. Yang asli mana? Yang Injil Filipus ini. Ini sama saja kayak. Jadi klaim ini nggak bisa diterima gitu. Ini klaim dari pihak Louis itu. Tapi yang kita yakini yang kita yakini adalah Injil yang asli itu adalah apa yang diinfokan di Al-Quran Nukarem gitu kan. Jadi selagi ya, jadi ada 3 versi. Umat Islam meyakini ya Injil yang asli itu ada yang dicatat di Quran yang mengenai tentang Yesus itu bagaimana kehidupannya dan segala macamnya gitu. Nah, kalau Filipus meyakini Injil dia, kalau Louis mengakui Injil dia gitu. Jadi ada beberapa versi dan itu yang logis. Saya sudah selalu sampaikan di video saya yang paling logis mendekati real itu adalah Injil di Al-Quran gitu. Karena dari banyak aspek logika yang saya sampaikan di video-video saya itu sangat mendekati kebenaran Injil yang versi Quran gitu. Yesus itu sosok yang tidak jelas, karena perilakunya Yesus itu tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Sedangkan di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam digambarkan begitu mulia. Sedangkan di dalam Kristen, Yesus itu digambarkan dengan begitu aneh. Itu menurut kami. Nah, ingat ya, yang maksud Kafmedia Channel ini begitu aneh ya, ini bukan hanya di Injil Filipus. Kita ambil contoh di Alkitab saja lah, yang dipegang Louis. Coba Anda bayangkan ya, dia punya sifat yang saya ceritakan beberapa kali ya, yang aneh kalau bagi kita, bukan cuman sebagai sisi manusianya. Mungkin kalau sisi manusia Louis bisa mengklaim dia kan Tuhan yang berubah jadi manusia, jadi tentu membawa sifat manusia, oke lah. Tapi ada beberapa sifat buruk dia, contoh kayak dia mencuri keledai ya. Kenapa saya katakan mencuri? Ayatnya jelas ya. Yesus katakan kepada muridnya, ambillah keledai yang ada di situ, yang tertambat di situ. Ada satu keledai tertambat. Yesus suruh ambil muridnya. Jikalau pemiliknya melihatnya, katakan aku meminjamnya gitu. Nah, apa ada metode minjam seperti ini gitu? Enggak, ini mencuri namanya guys. Karena kalau minjam itu ya, dia akan datangi pemiliknya, sampaikan, Pak, saya mau minjam keledainya. Kalau dikasih, apa deal? Berarti ada kesepakatan. Itu kalau nggak deal ya tidak boleh ambil gitu, tidak boleh minjam gitu kan. Nah, tapi ini tidak. Ambil dahulu, ketika pemilik melihat nanti baru sampaikan, ini aku minjam. Itu kan bukan minjam namanya kan. Nah, lo kayak mengutuk pohon ara ya. Bayangkan ya, pohon ara itu waktu itu kejadiannya adalah pohon ara ini kan belum waktunya untuk berbuah. Ya kan? Nah, tapi entah Yesus nggak tahu atau bagaimana, dia mengutuk pohon ara, ya kan, yang tidak berbuah pada musimnya. Nah, apa salah pohon ara sehingga dikutuk oleh Yesus gitu, ya kan? Pohon ara yang nggak punya salah apa-apa, yang dia itu memang belum waktunya untuk berbuah, ya disalahkan karena tidak berbuah lalu dikutuk gitu. Nah, itu kan jelas suatu hal yang kurang elok gitu. Lalu juga ada itu baru 2 aspek. Ada lagi satu lagi tuh saya sedikit tambahkan ya. Ketika dia berbohong pada murid-muridnya. Dia waktu itu muridnya pergi ke suatu tempat ya, dia ngajak Yesus. Yesus katakan, "Tidak, pergilah kalian." Tiba-tiba dia dia datang ke situ diam-diam. Ini kan namanya dia membohongi muridnya gitu. Kenapa dia katakan tidak pergi, tapi faktanya dia pergi diam-diam gitu.
Nah, lalu masalah apa namanya keanehan lain juga ya, sebagai dia tuh kan Tuhan, kok bisa apa namanya ketiduran ketika angin badai. Jadi angin badai ada di sungai itu ya, jadi angin badai, jadi murid-muridnya membangunkan dia, baru dia redakan angin badai. Jadi kok ada Tuhan yang ketiduran gitu guys, sampai nggak tahu ada angin badai gitu kan. Jadi ini yang dimaksud oleh Media Channel. Jadi ini bukan murni dia bicara mengenai Injil Filipusnya aja, teman di Injil Louis pegangan pun ada keanehan seperti itu juga guys. Dan yang paling aneh adalah ini, kata orang Kristen, Yesus tidak pernah menikah. Jadi dia Tuhan, dia tidak pernah menikah. Nah, itu kan juga keanehan juga gitu, ya kan? Tidak pernah menikah, gitu. Karena gini, apa namanya? Sebenarnya sih itu hak pilihan orang gitu. Ya mungkin juga beliau ini juga mungkin belum sempat menikah. Tapi kan kalau dilihat dari catatan sejarah lain, yaitu Pak Injil Filipus ini, faktanya ditemukan dia menikah. Nanti kita akan tonton videonya lanjutannya. Jadi sikap Media Channel itu merasa kalau Injil ini lebih realistis, ya kan? Dari beberapa potongan ayat nanti bisa dilihat kalau Yesus ini seperti menikah gitu. Maka kita lanjutkan videonya dan kita akan analisa guys. Anehnya di dalam kitab mereka sendiri dikatakan Yesus punya pacar, punya kekasih. Ini kan aneh. Oke. Nah, dikatakan kita mereka karena Kristen itu kan ada banyak apa ya? Ada banyak Kristen itu nggak tunggal guys. Dia ada banyak ininya ya. Ada banyak sekali ada banyak denominasi, ada banyak aliran gitu kan. Jadi kalau dikatakan Kristen berarti Kristen keseluruhan gitu, bukan hanya Kristennya yang dipahami oleh Louis gitu. Karena ada banyak Kristen juga nih. Ada Ortodok, ada Katolik, ada Protestan, ada banyak lagi ya kan. Jadi itu yang dimaksud dari Media Channel gitu. Jadi Louis ini harus mengerti akan hal itu. Ketika dia bahas ini, berarti tentu bukan bahas yang diyakini Louis, tapi diyakini oleh orang-orang yang memegang Injil Filipus ini, yang Kristen yang memegang Injil Filipus, yang percaya pada Injil Filipus. Di sini Kaf Media Channel mengatakan bahwa orang Kristen tuh aneh, sebab dalam kitab mereka sendiri Yesus digambarkan gak jelas dan aneh. Oke gini guys, sebenarnya yang gak jelas menggambarkan tentang Yesus itu Anda. Sebab dalam Alkitab tuh jelas banget penggambaran, bukan hanya sekedar penggambaran, bagaimana menceritakan secara lengkap dan detail ya lengkap detail. Tapi ketika dia usianya baru setahun atau 2 tahun ya, sampai mau 30 tuh nggak ada ceritanya, cuma ada cerita kitab ya. Kisah Yesus itu hilang sejak dia berusia 2 tahun sampai 20 atau 30 itu guys, saya lupa ingat. Penting ada sekitar 20 sampai 30 tahun itu kisah Yesus tidak dituliskan dalam kitab. Jadi apa yang disebut dengan lengkap coba? Yesus Kristus. Jadi nggak ada alasan ataupun sesuatu yang bisa dikatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen Yesus digambarkan secara aneh. Masalahnya yang dikutip adalah Injil Apokrifa, Injil Gnostik, Injil palsu yang bukan ditulis oleh para murid Yesus dan bahkan ditulis sekitar abad 2 ke atas, yang mana para murid udah nggak ada gitu loh. Nah, kemarin saya pernah buat videonya sebelumnya di mana Injil yang tertua itu ya, dan Louis pun mengakui dalam artian bukan dia mengakui kata-kata saya, tapi dari secara nggak sadar dia menyampaikan itu gitu loh. Jadi waktu itu disampaikan dia memang, dan saya juga mengetahui itu ya, di mana Injil itu ditemukan, bukan diserahkan turun-temurun. Jadi ada gulungan atau manuskrip kuno ditemukan ya, dan itu tuh ditebak itu yang nulis adalah murid Yesus ya kan, ditebak yang nulis adalah murid Yesus, dan itu pun ditemukan dalam bukan bahasa ibunya Yesus gitu. Dan ini saya sampaikan tadi aneh gitu, kok bisanya kok Yesus bisa ngomong dalam bahasa itu. Kuat dugaan ini adalah versi translasi. Ibaratnya kalau Indonesia dijajah Belanda kayak dahulu kan Israel dijajah sama Yahudi sama Romawi, itu berarti alih bahasa. Jadi kata-kata Pangeran Diponegoro atau kata-kata Yesus diubah ke dalam bahasa penjajah gitu, ditulis, berarti itu kira-kira ditulis ulang lah, kurang lebih seperti itu. Karena mungkin Pangeran Diponegoro bicara dalam bahasa Belanda atau Yesus bicara dalam bahasa Yunani atau Romawi, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin banget, sangat mustahil sekali. Nah itu pun ditemukan, bukan diserah terimakan gitu ya. Diperkirakan dari penelitian karbon dan segala macamnya, diperkirakan itu ditemukan ditulis di tahun sekian. Dan ingat, tulisannya itu adalah sekitar, saya pernah buat videonya, sekitar 30 sampai 30 tahun setelah Yesus pergi. Dalam artian yang nulis itu berarti berusianya udah 60 tahun, udah 90 tahun gitu.
Jadi bayangkan ada orang yang menulis ya, Yesus ngomongnya tahun ini, ditulisnya baru 30 tahun ke depan sampai 60 tahun ke depan. Dan orang itu yang nulis itu ya, kalau dia sebaya dengan Yesus, karena kan yang nulis kan ceritanya muridnya gitu, pastilah sebaya minimal atau di bawahnya, karena nama murid kan, jarang murid itu yang lebih tua daripada gurunya. Nah, kalau sebaya saja gitu, berarti muridnya tuh usianya sudah 60 sampai 90 tahun. Orang yang sudah pikun menulis ulang ya kisah yang ada di 30 sampai 60 tahun lalu gitu guys. Anda bayangkan itu, orang usia 60-90 tahun. Apa dia bisa ingat memorinya gitu. Dan itu pun anehnya kok bisa dalam bahasa penjajah gitu guys. Bukan bahasa ibunya yang susah ngomong gitu. Jadi sekali lagi guys ya, ini semua sangat sangat apa namanya? Jadi masing-masing versi itu ya untuk meyakini kebenarannya bukan dia dari mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda, tapi dari analisa yang lain. Itulah analisa perbandingan logis apa tidak logis gitu. Jadi bukan siapa yang lebih tua dia menang. Toh yang lebih tua kok ditemukan dalam tidak bahasa ibunya Yesus. Dan cerita yang saya katakan tadi itu kan itulah makanya sejarahnya ya, kalau tidak beda sama kalau dalam Islam tuh guys ya, dalam sejarah Nabi Muhammad itu jelas semuanya ada turun temurun, ada penyerahan mazhab gitu kan, ada pengumpulan mazhab. Jadi mazhab itu bahkan mereka musyawarah untuk memufakat untuk mazhab ini disatukan, dalam artian mungkin ada yang hafalannya namanya hafalan kan, itu kan hebatnya Al-Quran kan dihafal. Jadi sudah dihafal pun itu ada pencocokan gitu. Jadi para penghafal ini berkumpul gitu untuk mencocokkan hafalan dan juga untuk mengumpulkan dan menyetorkan hafalan yang juga ditulis di dalam gulungan-gulungan gitu. Nah itu tetap dalam bahasa ibunya Nabi Muhammad, itu bahasa Arab. Dikumpulkan para penghafal ini lalu didiskusikan, setor hafalan, ya mau tahu ada hafalan yang berbeda gitu kan. Nah, karena memang namanya nyata memori manusia tuh ada keterbatasan, tapi lebih bagus karena dihafal guys, dan juga dicatat di gulungan-gulungan, di manuskrip gitu kan, di macam pelepah dan segala macamnya gitu. Dan itu didiskusikan dan akhirnya disepakati kalau inilah yang jadi semuanya sepakat kalau hafalannya semua sama gitu kan, hafalan semua sama, paling dialeknya beda gitu, hafalan semua sama, catatan semua sama, akhirnya sepakat memang Nabi Muhammad memang inilah isi Quran itu. Nah itu kan keren sekali, dan waktunya tentu karena lebih dekat ke sini gitu kan, itu lebih otentik, lebih rusinil, karena lebih dekat ke zaman kita. Kalau Yesus itu kan jauh zamannya gitu, strategi metodenya nggak hafalan kita tadi gitu, sehingga rancu terjadi banyak kemungkinan untuk diubah-ubah atau dipalsukan seperti yang diklaim Al-Quran ya, bukan saya mengklaim tapi Quran yang mengklaim. Dan juga banyak terjadi peluang untuk miss gitu guys, beda dengan metode pencatatan Al-Quran. Jadi sekali lagi guys ya, kitab itu tidak dihafal, tidak ada setelah terima ya, dan tadi saya katakan juga ditulis dalam bahasa bukan bahasa aslinya, tapi sudah bahasa penjajah Yunani Romawi yang tertua. Dan juga yang nulis itu yang kayak tadi tuh, karena sudah ada setelah terima, dia ya diperkirakan dari hasil karbon itu anehnya kok 30 tahun sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Artinya analisa seperti tadi, orang yang nulis itu sudah tua, sudah pikun, dan dia menuliskan apa yang jadi 30 tahun 60 tahun lampau. Anda bayangkan itu, coba orang menghafal aja bisa ada kemungkinan miss gitu kan, dan menuliskannya juga, apalagi yang mengingat yang 30 tahun 60 tahun lampau, dan yang mengingat pun orang yang sudah lanjut usia gitu guys. Di situ yang bisa kita analisis gitu. Sudah membahas ada beberapa hal kenapa kok Injil ini dikatakan palsu, dan sekarang saya akan melanjutkan itu. Kita sudah tahu bahwa fokus utama pemberitaan Injil Filipus bukan Yesus, jadi ini bukan Injil, tetapi aneka ragam pandangan Kristen. Namanya saja sudah Injil Filipus, lalu diklaim bukan Injil gitu. Jadi ini seakan-akan Luis ini memonopoli. Jadi Injil punya dia aja yang benar. Yang ini udah jelas namanya Injil, dikatakan bukan Injil. Bilang saja Injil ini nggak benar, selesai gitu. Kenapa dia bilang ini bukan Injil? Padahal ini jelas namanya adalah Injil Filipus gitu guys. Jadi ini adalah klaim monopoli yang tidak bisa kita benarkan gitu. Sama-sama Injil, tapi kalau mau fair, Luis tinggal klaim Injil ini salah gitu. Kenapa dia bilang ini bukan Injil gitu kan? Jadi ini bukan masalah pemberitaan utamanya, ya, bukan masalah fokus utama pemberitaannya, ya, tapi masalah
apa yang disampaikannya benar apa tidak gitu. Dan sini tentu ada juga berita tentang Yesus gitu kan. Jadi kebenaran itu bukan ditentukan dari apa fokus utamanya, guys. Salah besar kalau menilai seperti itu ya. Tapi adalah kebenaran apa yang terdapat di dalamnya gitu. Gnostik yang dipertahankan mazhab Valentinus abad kedua. Yang dipertahankan oleh Valentinus ini adalah Gnostik. Yang mana di dalam pengajaran ini ada beberapa pengajaran. Luis ini suka menghilangkan kata depan, guys. Ini dia bilang tadi ini bukan Injil, padahal jelas ini namanya Injil Filipus. Dia katakan Gnostik, padahal ini jelas Kristen Gnostik. Jadi ada aliran Kristen namanya Gnostik gitu. Jadi ini sekali lagi ini adalah Injil Filipus dan ini adalah Kristen Gnostik, bukan hanya Filipus atau Gnostik, tapi ada bagian dari Injil Filipus dan juga Kristen Gnostik. Itu yang tidak jujur tadi yang Luis sampaikan. Dia menghilangkan kata Injil dengan Kristen. Jadi dia ingin membuat kita percaya kalau ini bukan Kristen loh, dan ini bukan Injil loh. Padahal ini jelas adalah Injil Filipus dan Kristen Gnostik, suatu aliran bagian dari Kristen itu sendiri gitu, guys. Yang jelas-jelas aneh, tidak sesuai dengan Injil yang benar. Apa aja itu? Yang kemarin saya sudah bahas bagaimana Yesus memiliki dua gender. Dia adalah laki-laki sekaligus perempuan. Dan ini jelas aneh. Ini jelas. Bentar, kita putar ulang ya. Ini sebenarnya bukan dua gender ya. Nih, coba bentar. Kita baca baik-baik ya. Ini kan ini judulnya katanya Yesus memiliki dua gender. Tapi kalau dia dari konteksnya, ini jelas bukan seperti itu maksudnya. Coba kita baca ya. Dalam Injil Filipus ditegaskan bahwa kematian manusia terjadi karena kodrat androginik Adam sebagai makhluk maskulin sekaligus feminin telah ditiadakan ketika Hawa diciptakan dari Adam sehingga cipta dua gender. Injil Filipus 64. Maksudnya gini, guys. Adam itu kan karena tidak punya pasangan, jadi manusia pertama itu Adam itu dianggap gendernya nggak ada, karena memang namanya kan manusia pertama, tentu nggak ada gender gitu. Anda bayangkan ada manusia pertama diciptakan makhluk ya, itu kan nggak ketahui apa gendernya ya kan, karena gender itu diketahui ketika dia sudah turun temurun gitu ya kan. Di situ dia sebutkan apakah Adam itu punya laki-laki atau pria kan tidak ada, maka disebut sebagai Adam itu gendernya kita nggak tahu gitu. Nah lalu setelah dari tulang rusuknya diciptakan Hawa, baru kita tahu kalau ternyata Hawa itu adalah wanita gitu. Di situ dijelaskan. Dan makanya jadi akhirnya jelaslah kalau Adam itu laki-laki dan Hawa wanita, ya kan? Jadi sebelumnya kan belum tahu kita Adam itu apa laki-laki apa wanita gitu. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya Hawa itu perjelas kalau Adam adalah seorang laki-laki gitu dan Hawa wanita. Nah, dan katanya lagi, dan Kristus datang untuk memandunggalkan kembali dua gender ini supaya manusia tidak mengalami kematian lagi. Ya kan? Jadi Injil Filipus pun percaya sama kayak yang Kristen percaya kalau manusia itu tidak mengalami kematian lagi, hidup kekal gitu. Kan itu juga dipercaya Kristen. Kan ini logis kan bagian dari pengajaran Kristen itu sendiri bahwa manusia tidak mengalami kematian lagi. Cuman kalau versi Kristen itu katanya dengan penyaliban. Kalau versi ini ya dengan datang Yesus kan sama saja sebenarnya. Yesus kan datang dalam versi Kristen dan Kristen Luis dan Kristennya Gnostik kan sama-sama datang Yesus itu untuk agar supaya manusia tidak mengalami kematian lagi gitu. Jadi Yesus itu kan karena wajar, guys, karena namanya dan ini lebih logis ya. Kenapa saya katakan lebih logis? Tuhan itu kan jadi nggak punya gender gitu seharusnya. Dia nggak mungkin Anda katakan laki-laki atau dia perempuan, itu nggak mungkin gitu, ya kan? Jadi karena dia tidak sama ciptaannya, kita mengatakan tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan aku, kata Allah kan, Allah sendiri, Tuhan itu sendiri, baik langit di atas, di bumi di bawah, maupun di bawah air. Berarti kok tidak ada sama dengan dia, berarti dia bukan laki-laki, bukan perempuan gitu. Bukan juga bencong, bukan juga. Jadi ketika saya katakan bukan laki-laki, bukan perempuan tuh bukan juga bencong gitu. Jangan Anda katakan bukan laki-laki, bukan perempuan berarti bencong dong, bukan. Laki-laki bukan, perempuan bukan, bencong bukan, banci bukan. Itulah Tuhan itu. Karena tidak ada yang sama dengan dia. Kalau dia sama dengan laki-laki, berarti gurlai tadi. Kalau dia sama dengan perempuan juga gurlai tadi. Atau misalnya sama dengan bencong atau banci juga gurlai tadi. Kayak tadi mengatakan di kita tuh ya, tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan dia gitu. Anda mau umpamakan dengan apa? Nggak ada yang sama gitu, guys. Serupa, sebanding, seumpama gitu. Nah ini jadi ini di sini ada kebenaran di Injil Filipus ini, guys, gitu. Tapi ya saya nggak setuju dengan yang manusia tidak mengalami kematian lagi, karena di dalam neraka nanti kita akan mati gitu.
akan mati, karena di itu sudah dikatakan ya, sebagaimana Allah berkuasa untuk untuk mencabut untuk mematikan tubuh manusia, dia juga berkuasa untuk mematikan roh manusia. Jadi kalau orang jadi bukan hanya tubuh dimatikan tapi juga roh gitu guys. Dan di neraka ini kita akan mengalami kematian. Karena kalau orang di neraka nggak mengalami kematian, dia tidak, berarti dia dia tuh kan mati dan dihidupkan lagi gitu guys, karena mengalami siksaan yang pedih gitu. Misalnya kalau ada melakukan pembunuhan di dunia, Anda membunuh satu orang misalnya ya, bagaimana orang yang dibunuh ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda? Tentu Anda harus dibunuh juga gitu, karena itu adalah hukum Tuhan yang adil. Anda membunuh ya dibunuh balik gitu ya kan, itu hukumannya, kecuali kalau Anda bertobat gitu kan. Jadi dan itu ini sebenarnya udah terlalu jauh ya guys, tapi kita lanjutkan dulu videonya gitu. Itu bahasanya lain lagi. Perempuan, dan ini jelas aneh, ini jelas Injil palsu. Selanjutnya, Ya, karena Anda nggak mengerti apa yang dimaksud oleh Injil Gnostik Louis. semua orang yang memiliki pasangan surgawi. Ini menurut Injil Filipus. Injil Filipus ini tidak diterima karena memang isinya bertentangan dengan Injil yang asli. Salah satunya adalah mengenai pasangan. Dia katakan tidak terima karena bertentangan dengan Injil asli. Jadi selagi ini cuma klaim gitu. Filipus menganggap ini Injil asli gitu, ya kan? Orang-orang mazhab Valentinus itu mengaku asli gitu. Jadi sekali lagi ini hanya masalah klaim dan pengakuan gitu. Ya, Louis Louis berhak untuk mengeklaim itu palsu, dan orang ini juga berhak mengklaim yang dipegang Louis itu palsu gitu. Jadi ini hanya masalah klaim, bukan masalah Tapi kalau saya lebih meyakini ya, yang akuan lah yang benar, versi Quran yang benar. Jadi gini, sambung dulu ya. Surgawi dikatakan reunion ini berlangsung dalam kamar mempelai sakramental Injil Filipus 71, di mana seseorang mendapat kepastian akan memperoleh pasangan surgawi. Dalam Injil Filipus 25 ditekankan juga dalam Injil ini bahwa sebagaimana Yesus adalah insan kamil, manusia yang sempurna, orang yang menjadi pengikutnya juga harus menjadi insan kamil, menjadi seperti Kristus. Para muridnya juga akan menjadi seperti Kristus yang memiliki pasangan sorgawi. Bayangin nih guys, pasangan sorgawi. Kalau mengenai pasangan sorgawi ini sebenarnya Injil Filipus ini lebih mirip dengan ajaran mana ya kira-kira? Ya, saya tahu Anda akan nyebut Quran kan? Nanti akan jelaskan nanti logikanya. Jelas bukan Kristen gitu loh. Di dalam Kristen, Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke, kita bahas dulu ya guys ya. Jadi gini, kita juga mengatakan ya, di kitabnya Louis mengatakan ya, kajian surgawi itu sumpama seorang mempelai wanita, seorang mempelai pria, menyongsong 10 mempelai pengantin wanita gitu. Ini di situ dengan membawa lentera gitu. Di situ tuh itu adalah seumpama kerajaan surga. Jadi orang bertanya kan, dan waktu itu Yesus menjawab, kerajaan surga itu seumpama seorang pria menyongsong 10 pengantin wanita yang membawa lentera gitu. Jadi itu udah merupakan suatu penjelasan dari Yesus sendiri. Kalau surga itu nanti seperti itu, seumpama seperti itu. Nah, cuman karena pakai kata sumpama, dalam artian tidak pasti jelas berapa jumlah wanitanya. Yang penting kira-kira seperti itulah. Nanti akan seorang pria akan mempelai pengantin pria akan disongsong oleh 10 pengantin wanita yang membawa lentera gitu. Jadi ada nanti kawin dan dikawinkan di surga guys. Dan Islam sudah menjelaskan itu juga gitu. Jadi logikanya begini. Logika. Banyak agama lain yang mempercayai kalau suami istri itu akan kumpul lagi di surga gitu. Kumpul lagi sebagai suami istri. Ya dong, ya kan logis dong. Saya punya istri, Anda punya istri, ya kan? Atau Anda punya suami. Tentu kalian tuh, kita semua pengen hubungan ini tidak hanya berakhir di dunia saja. Kita tuh pengen berkumpul lagi dengan istri kita cintai di surga nanti, dan begitu juga dengan anak-anak kita gitu. Ya kan? Makanya coba Anda bayangkan ya, ada masa gini.
Ada orang yang cinta sekali sama istrinya, kayak Romeo and Juliet misalnya, ya kan? Atau kisah-kisah lain. Itu alangkah sedihnya kalau mereka hanya berakhir hubungan di dunia, sementara mereka saling mencintai gitu. Nah, akan indah kalau hubungan itu dilanjutkan di akhirat. Itu logika sederhana, guys, ya kan? Orang yang yang saling mencintai dunia itu akan melanjutkan cintanya di akhirat, ya kan? Nah, tentu cinta itu harus legal. Nah, kalau cinta itu legal, namanya pernikahan. Kalau bagi suami istri, kalau anak dan apa kan nggak perlu. Nah, itu masalah legalitas. Karena di dunia saja, jangan lagi di akhirat, di dunia saja ya. Itu kalau orang menikah itu nggak legal, itu ilegal dan itu haram dan itu adalah zina gitu. Nah, harus nikah dulu. Nah, bagaimana bisa ya? Matius 2:30 mengatakan kebangkitan orang itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, kalau terminnya mungkin pada waktu kebangkitan, ingat ya, dia berkatakan pada waktu kebangkitan. Kebangkitan itu nggak langsung masuk surga neraka, guys. Tapi kan ada ditimbang dulu, dihakimi dulu gitu, ya kan? Dihakimi gitu kan. Nah, dihakimi ini tentu apa namanya ya? Tapi sebenarnya gini guys, yang mau saya sampaikan adalah kalau dikatakan hidup seperti malaikat di surga, ya kan? Kalian bayangkan ya, malaikat surga tuh kerjanya apa? Malaikat tuh kerjanya hanya memuji Tuhan saja, nggak ada yang lain. Karena dia di program nggak kayak kita yang punya hawa nafsu. Malaikat nggak punya hawa nafsu, ya, dia nggak punya pilihan, nggak punya choice. Di program A ya di kerjaan A. Kalau kita di program bisa A, bisa B, bisa C, kita bisa milih yang mana yang mau kita kerjakan. Kita bisa jadi baik, kita bisa jadi buruk. Kalau mereka tidak punya pilihan, mereka harus hanya jadi baik gitu. Nah, jadi kerjaan mereka apa? Yaitu memuji Tuhan tiap hari, tiap saat, tiap detik. Coba Anda bayangkan. Kalau kita mau hidup seperti malaikat di surga, di dunia aja bisa, guys. Ya, bisa dilakukan. Anda nggak harus menunggu di surga. Di dunia bisa kerjakan pekerjaan malaikat, memuji Tuhan setiap saat. Bisa dilakukan. Ngapain nunggu di surga? Yang pertama, yang kedua, kalaulah itu kejadiannya, saya jujur semua orang itu nggak akan mau masuk surga. Orang akan milih di dunia. Kenapa? Karena di dunia ya meskipun ada dukanya, ada sedihnya, ada sakit gitu kan, tapi tetap lebih indah daripada surga. Kenapa? Ya, coba Anda bayangkan. Saya tiap hari itu kerjanya muji Tuhan aja. Ya kan? Muji gitu. Tidak berhubungan seks dengan istri saya, ya kan, yang halal tentunya kan, atau karena malaikat kan nggak ada melakukan hiburan, malaikat tidak ada melakukan hobi gitu, hiburan gitu kan, karena yang bikin hidup indahnya kan hobi kita, hiburan. Kita sukanya apa nih? Kita sukanya makan ini, suka minum itu, sukanya melakukan ini, melakukan itu gitu kan, itu kan hobi, tentu hobinya yang halal gitu kan. Nah, Anda bayangkan di dunia ada orang yang kerjanya di gereja aja atau masjid aja, dia nggak keluar dari situ, dia kerjanya hanya memuji. Kalau di Kristen kan itu hanya menyanyi saja, menyanyi, memuji, itu aja, nggak ada yang lain, dia nggak mengerjakan hobinya sama sekali. Ibaratnya contohnya kayak Berawati lah, tapi Berawati juga ada melakukan kesenangan, guys, dia main HP atau apapun itu kan, tapi ini murni betul-betul kayak malaikat gitu. Anda tahu malaikat nggak? Malaikat tuh nggak ada melakukan kesenangan apapun, guys, gitu. Nah, dibandingkan orang lain yang dia masih bisa mengerjakan sementara yang satu lagi itu dia bisa mengerjakan semua kenikmatan yang halal tentunya. Dia tuh bisa makan yang enak, minum yang enak, dia bisa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sah tentunya gitu kan, dia bisa ya melakukan hal selain hanya memuji gitu. Nah, Anda pilih yang mana coba? Itu baru dunia loh. Nah, kita tuh akan pilih yang seimbang. Kalau kita memang orang baik yang soleh, yang mengerjakan taat Tuhan ya, kita juga nggak mungkin dong kita meskipun itu halal kita nggak memuji Tuhan, tuh nggak mungkin ya, karena kita punya Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita hormati gitu, yang harus kita kerjakan perintahnya, ibadah padanya gitu. Jadi ibadah itu kan kepada manusia dan kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Nah, tentu harus seimbang. Ada waktunya memuji, ada waktunya senang-senang yang halal tentunya, karena manusia itu kan. Jadi kalau dalam Islam itu, guys, lebih logis, karena Allah itu, Tuhan itu senang melihat bekas kenikmatan pada hambanya. Misalnya hambanya habis menikmati makan enak dengan wajah senyum gitu, yang gembira gitu, habis mengerjakan hobinya yang halal tentunya, Allah senang gitu. Ciptaannya, makhluk ciptaannya bahagia. Ini adalah konsep yang logis dalam Islam gitu.
Logisnya kan tidak. Anda bayangkan ada nggak orang yang tahan di dunia 24 jam itu hanya menyembah dan memuji? Di mana letak kenikmatannya coba? Ya kan? Kenikmatan memang mungkin ada mengakui itu nikmat, tapi itu pastilah bohong. Dalam artian nggak mungkin dikerjakan terus-menerus nikmat. Mungkin hanya sekedar kerinduan gitu kan, sebentar itu oke nikmat. Tapi nggak juga ada orang yang tahan sama lama-lama gitu, apalagi 24 jam gitu kan. Karena kan katanya tidak hidup kawin dan kawinkan, melainkan hidup seperti mereka surga. Mereka surga itu nggak ngapa-ngapain, cuman memuji saja 24 jam guys. Dan bayangkan ya, di surga nanti seperti itu, saya akan milih jujur di dunia saja saya hidup. Ngapain saya di surga gitu? Kalau seperti itu surganya gitu, ini enak banget gitu. Nah, padahal surga itu adalah bentuk hadiah. Surga itu hadiah, reward, neraka hukuman. Jadi orang-orang kan belum berbuat baik di dunia karena mengharapkan surga. Karena surga itu tempat tinggal yang kekal untuk selamanya, dunia sementara. Nah, apa ada passion gitu, motivasi untuk mengejar surga kalau nanti surga itu isinya cuma memuji Tuhan saja? Kita nggak mengerjakan hal-hal lain, kita nggak menikah gitu kan, nggak punya istri yang kita cintai, kita nggak bisa berlanjut dengan pasangan istri yang kita cintai dunia gitu kan. Di surga tuh kita nanti kita pisah istri kita guys. Apa Anda mau seperti itu? Logika Anda menerima seperti itu? Caranya baik-baik. Anda pisah dengan istri Anda karena Anda hidupnya seperti mereka di surga, nggak kawin dan dikawinkan gitu kan? Bagaimana? Ini aneh bagi saya guys, nggak logis. Ya, nggak logis. Karena surga itu adalah ya hadiah tadi gitu. Jadi untuk apa coba saya ngerjakan kebaikan, saya memuji Tuhan di dunia, kalau di ujung-ujungnya nanti saya cuma hidup sebagai malaikat di surga gitu? Bagus saya nikmati dunia ini semaksimal mungkin, karena saya tahu nanti di surga nggak ada hal beginian lagi. Di surga saya nggak bisa main game, di surga saya nggak bisa berkumpul dengan keluarga saya, di surga saya nggak bisa makan enak, minum enak gitu kan. Makanya gak heran kalau ada manusia tuh yang, jangan salahkan, ada manusia tuh yang betul-betul di dunia ini yang menikmati hidupnya gitu, ya kan? Karena karena dalam pandangan Matius di sini ya itu di surga nanti nggak dapat itu lagi gitu guys. Nah itu menurut saya nggak logis ya. Jadi semua tuh butuh keseimbangan. Ada saatnya memuji Tuhan gitu kan. Ada saatnya kita tuh menikmati rezekinya, menikmati nikmat dia gitu yang diberikan dia, ya kan? Yang tentunya halal tentunya. Di sini lah kenapa logikanya ini tidak logis menurut saya gitu kan. Nah, jadi katanya hari ini berlangsung dalam sebuah kamar mempelai sakramental, di mana seorang mendapatkan kepastian akan memperoleh pasangan surgawinya. Ya itu bisa jadi istrinya. Karena aku juga meyakini kalau istri yang soleh itu menjadi kumpul dengan suaminya lagi gitu. Istri yang patuh pada suaminya akan taat pada suaminya akan kumpul dengan suaminya lagi gitu. Nah, cuman kan ada ketidakadilan. Bagaimana dengan orang-orang yang di dunia belum sempat nikah? Ya kan? Misalnya Anda punya kenalan, baik itu atau anak kenalan atau tetangga siapapun itu yang meninggalnya belum menikah, atau orang-orang yang memang belum nikah seumur hidupnya kayak Bunda Maria gitu kan. Sementara orang lain berkumpul dengan istrinya, dengan suaminya, dan pasangannya, dan ini hidupnya kekal selama-lamanya, bisa-bisanya mereka gigari, masa iri. Kenapa kok itu dia punya suami, punya istri, kok saya tidak? Itulah gunanya pasangan surgawi itu bagi orang-orang yang tidak punya pasangan di dunia gitu, yang belum sempat atau memang tidak, ya belum sempat ngambil pasangan lagi tuh, keburu meninggal atau memang dia ya begitulah ibaratnya kan. Nah, karena dia memang punya prinsip, tapi intinya itu adalah bentuk ketidakadilan, dan Tuhan tidak mungkin tidak maha adil, sehingga dia akan menyediakan pasangan surgawi bagi yang sudah menikah di dunia. Dia akan dikasih pasangannya yang sewaktu dunia, dan bagi yang punya pasangan akan dikasih pasangan baru guys, sehingga semuanya adalah di surga itu akan menjadi happy ending gitu, ya kan? Bukan seperti malaikat yang cuman diprogram. Jadi kita ini kan beda dengan malaikat gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi malaikat? Karena kita malaikat adalah dua makhluk yang berbeda jauh sekali. Kita diprogram bisa mengerjakan apa saja, ya bisa memilih. Malaikat tidak gitu. Percaya bahwa ketika manusia itu mati, dia di surga, maka tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Tetapi Injil Filipus, Injil palsu, Injil gnostik itu mengatakan bahwa mereka memiliki pasangan sorgawi. Nah, ini Injil sebenarnya mirip dengan ajaran siapa yo? Ya, saya nggak mau sebut.
mirip ajaran siapa, tapi ditengok dari tingkat kelogisannya. Karena Quran juga ngomong tentang Injil, Quran ngomong tentang Taurat, ngomong tentang Zabur, Injil, ya. Jadi bukan masalah mirip dengan siapa Luis, tapi masalah tingkat kelogisannya, dan itu sudah saya sampaikan sebelumnya gitu. Manusia itu ya, kalau itu surga bukan reward gitu kan, ngapain orang berbuat baik, ya kan? Toh nanti hidupnya seperti malaikat di surga gitu. Orang malas gitu. Bagus orang di dunia ini orang ini belum lomba mengerjakan kenikmatan gitu, karena cuma ada di dunia. Di surga nanti kita kan nggak mendapatkan halal itu kan. Nah itu nggak mungkin terjadi, dan itu bukan logikanya nggak masuk akal gitu. Kita mau lagi videonya guys. Silahkan simpulkan sendiri. Jadi lebih cocok Injil ini silahkan ambil aja Kaf Media Channel, bawa aja jadi pengajarannya Anda, karena mendukung dengan ajaran yang bukan ajaran Kristen. Kalau itu tidak bisa diklaim itu bukan ajaran Kristen, itu kan namanya Kristen, tadi sudah dikatakan Kristen Gnostik gitu. Jadi kalau lebih namanya udah Kristen Gnostik, bukan Islam Gnostik gitu Luis. Jadi seharusnya Luis nih dia mentang-mentang nggak cocok dengan Injilnya dia, jadi dia nggak ini, malah dia menyodorkan ke Al-Quran gitu. Padahal itulah guys, saya katakan ya, jadi Injil tuh nggak semuanya tuh nggak semuanya itu bertentangan dengan Al-Quran. Ada juga Injil yang logis gitu, yang logikanya sama kayak Quran gitu, yang menurut saya tuh sangat logis sekali, yang saya sampaikan tadi itu gitu kan. Masukkan dan dikatakan bahwa itu Injilnya orang Kristen, ya enggak lah, orang itu tidak dipercaya dan tidak sesuai dengan pengajaran dalam Kristen, paham ya? Selain itu Injil Filipus juga mengatakan bahwa Yesus tidak dilahirkan dari perawan. Roh Kudus yang dianggap sebagai feminim, karena Maria dan Roh Kudus sama-sama feminim, maka tidak mungkin terjadi kehamilan. Injil Filipus ini berpikir bahwa Roh Kudus feminim, Maria feminim. Jadi kalau kawin antara Roh Kudus dengan Maria ya nggak bisa, makanya nggak bisa jadi Yesus. Yesus itu tidak dilahirkan dari perawan. Kalau di dalam Kristen jelas kita percaya bahwa Yesus bukan tidak dari perawan, tapi diciptakan gitu. Jadi ini sebenarnya masalah bahasa aja guys gitu. Jadi menurut dari Kristen Gnostik itu Roh Kudus kan itu feminin, alias wanita, Maria juga wanita. Jadi nggak mungkin kawin. Nah sama juga kayak Kristen ini kan sama-sama nggak kawin, nggak mungkin Roh Kudus kawin sama Maria. Tapi bedanya adalah Kristen mungkin meyakini itu Roh Kudus itu laki-laki. Kalau Kristen Gnostik mengaku itu sebagai wanita. Intinya sama-sama mereka ini meyakini mereka berdua ini tidak menikah gitu. Maka sama saja gitu. Sehingga Yesus itu tidak dilahirkan dari hubungan suami istri, maksudnya gitu loh. Maksud Injil Gnostik ini yang tidak dipahami Luis gitu. Ya kan? Jadi tetap dilahirkan gitu dari seorang perawan gitu. Jadi Injil Gnostik tidak bicara mengenai tarik terputar lagi ya. Nih, karena Maria dan Roh Kudus sama-sama feminin, maka tidak mungkin jadi kehamilan gitu. Dalam artian tidak mungkin jadi hubungan suami istri. Itu maksudnya loh. Jadi kehamilan itu adalah bukan bentuk dari suami istri. Itu kan? Nah. Jadi Yesus merupakan keturunan Yusuf ya, tapi Yesus juga hasil dari persatuan antara Bapa segala sesuatu dan perawan yang turun gitu. Dalam kamar pengantin yang paling teragung. Jadi ya intinya seperti itulah guys, ya kan? Oke, kita ambil lagi videonya. Injil Filipus ini berpikir bahwa Roh Kudus feminim, Maria feminim. Jadi kalau kawin antara Roh Kudus dengan Maria ya nggak bisa, makanya nggak bisa jadi Yesus. Yesus itu tidak dilahirkan dari perawan. Kalau di dalam Kristen jelas kita percaya bahwa Yesus dilahirkan dari Maria yang masih perawan. Di situ tidak ada ya Kristen Gnostik meyakini bahwa Yesus dilahirkan dari perawan, nggak ada guys ya. Itu Luis menambah kata-kata itu sendiri. Tadi kita udah baca teksnya. Ya kalau udah gini orang yang nggak ngerti apa-apa juga bisa nyimpulin Mas Kaf atau Mas siapa itu namanya, sudah ketemukan mukanya. Dia nunjukin mukanya. Tetapi yang jelas kita harus tahu bahwa
Ya, Mas Kaf ini dan juga mukanya. Terus katanya kapan CP nunjukin mukanya? CP atau si Tamparagi, kapan nunjukin mukanya gitu? Roh Kudus, dia bukan mengawini Maria maka ada Yesus. Itu salah total. Dan juga Yesus lahir dari Maria. Yesus merupakan keturunan Yuda. Ya kan, makanya kan memang iya tidak dikawin mereka ini karena sama dianggap sama-sama feminin gitu. Jadi sama-sama Kristennya Louis itu mengakui tidak jadi perkawinan dan Kristen Gnostik juga mengakui tidak jadi kehamilan, sama saja. Cuman bedanya adalah pada oknumnya tadi. Kalau apa kan menganggap oknumnya itu pria, Roh Kudus, kalau mereka menganggap itu wanita gitu. Yusuf, tetapi Yesus juga hasil dari persatuan antara Bapa segala sesuatu dan perawan yang turun, yaitu Sofia atau Roh Kudus. Dalam kamar pengantin Brida Camber yang paling teragung. Nah ini loh konsepnya Roh Kudus berhubungan menyatu dengan Bapa terus jadilah Yesus. Ini jelas bertentangan banget. Tidak pernah sepanjang Yesus hidup mengatakan hal ini. Bahkan selama murid-murid Yesus hidup tidak pernah dikatakan seperti ini. Yang mengatakan hanya Iya, Yesus juga nggak pernah mengatakan dia tuh satu dengan Bapa dalam arti satu ini. Dia mengatakan seperti aku dan Bapa menjadi satu, begitu juga dengan kita gitu. Jadi dia ngomong sama muridnya kalau kita adalah satu seperti aku dan Bapa. Jadi maksud Yesus satu dengan Bapa itu adalah sama kayak satunya dia dengan muridnya. Dalam hal itu bukan satu oknum, tapi satu pemikiran, satu satu pengikut lah gitu. Jadi sekali lagi ya jadi Yesus pun tidak pernah mengatakan kalau dia itu satu dengan Bapa gitu. Dia katakan kan, demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar. Dia ngomong engkau ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dia nggak satu, ada dua, ada yang mengutus dan diutus gitu. Jadi sekali lagi guys ya, tapi Louis katakan dia satu dengan Bapa gitu. Dia nggak ngerti satu yang bagaimana gitu guys. Jadi sama aja sebenarnya Injil Gnostik dengan yang dikatakan Louis ini sebenarnya sama aja. Bahkan Injil Gnostik tuh katakan tadi memang nggak satu malah kan, ya kan? Nah, jadi menurut saya lebih logis guys, ya lebih logis karena ada 3 oknum yang berbeda gitu. Injil Filipus yang berlatar belakang Gnostik, bukan Filipus murid Yesus. Yesus juga menjadi yang pertama dilahirkan dalam kelahiran Jadi sekali lagi dia mengklaim itu katanya bukan Filipus murid Yesus, tapi Filipus Gnostik. Padahal murid yang diyakini sebagai penulis Alkitab juga itu ditemukan dan diteliti pakai karbon, bukan diserah terimakan gitu. Jadi dalam sampaikan tadi bahasanya bukan bahasa ibunya, sehingga juga rentan miss di situ guys gitu. Jadi sekali lagi saya ini hanya klaim ya. Louis klaim seperti itu ya, Filipus klaim seperti itu. Ya kebenarannya ya tadi itu bukan ditengok dari apakah ini klaim siapa atau klaim siapa, tapi ditelaah mana yang lebih logis antara keduanya gitu guys. Melalui baptisan di Sungai Yordan. Dalam baptisan ini Yesus diurapi dan ditebus. Peristiwa ini dianggap membatalkan atau mengoreksi kesalahan dosa Adam yang dulu. Menurut Injil ini, yang menebus dosa itu bukan salib, bukan Yesus ketika disalibkan dan bangkit, tapi yang menebus dosa ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dari ini saja kita udah tahu bahwa Injil ini palsu, gak sesuai dengan Injil yang kita pegang. Gini guys, mentang-mentang nggak sesuai nggak bisa dibilang palsu ya sekali lagi ya. Dan ini pun logis juga gini, karena gini, kalau nggak kenapa Yesus diurapi gitu? Kenapa diurapi? Karena diurapi itu adalah pembersihan dosa juga gitu. Jadi orang yang diurapi adalah orang yang dibersihkan dosanya gitu kan, makanya diurapi. Urapi itu kan pembersihan gitu. Jadi jadi kalau wajar kalau Injil Gnostik menganggap itu adalah suatu bentuk membersihkan dosa Adam. Karena Adam tuh kan kalau dibersihkan tuh harus diurapi juga gitu. Maka diwakilkan oleh Yesus. Ini logika Injil Gnostik ini juga dipakai cuman bedanya pada sesinya saja gitu. Yang satu sesi penyaliban, yang satu sesi pengurapan gitu. Ini sama-sama saja. Jadi intinya adalah ada 2 pandangan dan kita melihatnya seperti saya tadi ya, ditelaah bukan dengan melihat dari mentang-mentang ini beda berarti palsu. Enggak guys, itu metode yang benar, yang asli. Yang kedua, Yesus bukanlah manusia. Menurut aliran Gnostik, tubuh jahat dan roh adalah baik. Maka tubuh manusia Yesus hanyalah bayangan saja, bukan asli manusia.
karena tidak mungkin Yesus memiliki tubuh sebab tubuh itu jahat. Apakah ini sesuai dengan pengajaran dalam Kristen? Nah, itu faktanya emang gini guys, ya, bukan apa-apa ya. Apa ya, gini. Jadi yang Gnostik menganggap bahwa roh itu, ini juga salah juga menurut saya memang. Tubuh jahat, roh baik. Yang benar kan adalah roh itu kan apa ya? Roh itu yang menentukan tubuh gitu. Roh itu kalau dia roh itu kan nggak selamanya baik guys. Manusia itu adalah tempat kita salah. Kadang ada kalanya yang kita baik, ada kalanya yang kita jahat gitu. Nggak ada manusia itu yang baik terus itu nggak ada. Kecuali ini Muhammad tentu ya kan. Tentu yang memang manusia yang sempurna gitu. Nabi Muhammad dia. Tapi kalau manusia rata-rata ya termasuk Yesus sekalipun itu tentu ada baik dan ada jahatnya gitu. Contohnya waktu jahat tuh waktu dia mencuri keledai itu kan, saya sampaikan tadi di awal ya, minjam tanpa izin itu kan mencuri ya kan? Terserah Anda mau anggap apa, tapi biasanya adalah kalau meminjam itu nggak seperti itu caranya, harus dari pemilik minta izin, dikasih izin kita pinjam, kalau nggak ya kita pinjam gitu, bukan dengan mengambil dulu lalu kalau ketahuan baru minta izin kemudian, bukan seperti itu minjam guys. Jadi cuman karena mereka percaya Yesus juga Tuhan itu, sebagaimana Kristen Louis itu juga percaya bahwa Yesus Tuhan, tentu dia punya pandangan kalau ya itu tadi kan tubuhnya Yesus melakukan kejahatan tadi loh, melakukan penyimpangan, yaitu meminjam keledai tanpa izin gitu kan. Nah, makanya mereka meyakini kalau itu hanya bukan asli manusia, cuma bayangan saja gitu, dalam artian meminjam gitu, meminjam tubuh. Jadi itu nggak real gitu, tubuh itu nggak real gitu. Itu yang dipercaya gitu guys oleh Ginjal Gnostik. Dia kan berarti ini salah ya, karena ini punya pandangan masing-masing gitu. Ya enggak, ini lebih mirip kepada yang diserupakan itu kan. Yesus serupakan, bukan dia yang disalibkan. Mungkin baik. Nah beda gini. Ini lu nggak ngerti ya, makanya dia udah membahas masuk Quran ini. Kalau dikatakan Yesus serupakan gini guys ya, Anda bayangkan ya, Tuhan itu punya kuasa untuk membuat orang serupa. Contohnya apa? Kembar identik atau sesuatu yang sama gitu, yang kembar. Ada kembar itu yang betul-betul sudah dibedakan. Ada kembar yang bisa dibedakan dengan detailnya, ada tanda tertentu. Tapi ada juga kembar yang nggak bisa dibedakan sama sekali. Itu namanya kembar identik. Yang tahu itu hanya mereka berdua. Karena kembarnya yang tahu. Yang beda itu hanya sifatnya saja gitu. Semuanya sama, identik, namanya kembar identik gitu kan. Nah, Tuhan bisa membuat hal seperti itu. Nah, untuk membuat seseorang diserupakan dengan Yesus itu sama gampangnya dengan itu guys. Nah, jadi kejadian penyaliban yang dimasukkan adalah ada orang diserupakan Yesus. Jadi orang itu menganggap itu Yesus, padahal itu orang lain yang serupakan dia. Dapat dibuat Allah sehingga semua rupanya dari atas rambut sampai ujung kaki itu sama ke Yesus, diserupakan. Itu loh maksudnya kembar identik, bukan yang dimaksud dengan ini gitu ya kan. Jadi sekali lagi Louis nggak paham dengan makna diserupakan ya, makanya belajar Quran dulu Louis baru ngomong gitu kan. Jangan dia yang disalibkan ya. Kayaknya yang mirip-mirip Gnostik ini ada deh ajarannya, tapi saya nggak tahu ya apa ya. Teman-teman, ini dia nggak strike gitu kan, ini nggak gentle nih orang guys ya. Gentle aja, sebut aja itu Quran gitu, selesai. Saya sebutkan ya, maksud Louisnya adalah Quran gitu. Cuman karena nih orang menurut saya pengecut ya guys, jujur pengecut gitu kan, dia nggak mau terus terang gitu, jadi dia nyindir tapi dengan tadi gitu, sebut saya langsung Louis itu Quran gitu. Kita nggak masalah kok, justru itu kita bisa jelaskan sini bahwa yang Anda sampaikan itu ya tidak logis gitu. Quran itu logis, ngapain Anda malu mengatakannya? Ya sebut aja Quran gitu, saya bangga kok. Memang itu ajaran Quran, dan Quran itu sangat logis sekali. Saya harus sampaikan mengenai kelogisannya dari awal sampai sekarang guys. timbulkan sendiri, kita lanjut ya. Kaf Media Channel mengatakan bahwa orang Kristen tuh aneh. Yang aneh itu bukan Kristen tetapi Kaf Media Channel. Kenapa? Karena memakai buku fiksi menjelaskan sejarah. Dia memakai gambar foto Pangeran Diponegoro gitu, ya kan? Dengan memakai surban, memakai keris. Ini maksudnya apa coba? Ya kan? Padahal Injil Gnostik itu kan tidak ada hubungan sama Pangeran Diponegoro atau Islam guys gitu. Tapi dia menyangkutkan pautkan dengan Islam gitu kan. Nah, jadi ini apa maksudnya coba? Kalau kita ya, ini saya juga sering sampaikan pada teman-teman kita ya baik Muslim maupun Kristen, apalagi yang Kristen ya. Kalau kami umat Muslimin membahas tentang Alkitab, itu masih relevan, atau bahas tentang Yesus itu relevan. Kenapa? Karena Yesus dan Alkitab, Taurat, Zabur, Injil itu dibahas di Quran gitu loh.
Quran membahas tentang Yesus, bahwa dia bukan Tuhan. Bahas tentang Al-Qur'an, Injil udah dipalsukan, diubah-ubah tangan manusia, itu dibahas di Quran. Kami masih ada relevansinya. Tapi kalau kalian membahas tentang Al-Quran atau Nabi Muhammad, itu tidak ada relevansinya, karena kitab kalian itu tidak tidak menceritakan atau menulis tentang Nabi Muhammad atau Al-Quran gitu. Gitu logikanya. Jadi sebenarnya kalau masalah hak atau berhaknya, itu kami berhak untuk bahas kitab kalian itu gitu, dan bahas tentang Tuhan kalian, karena itu dibahas di kitab suci kami gitu guys. Tapi kalian seharusnya tidak berhak. Tapi ya sudahlah, kalau saya anggap sama-sama berhak gitu, saya turunkan standar saya gitu. Walaupun sebenarnya kalau realnya kalian tidak berhak, kami yang berhak gitu. Tapi anehnya kenapa kalian malah ketika kami bahas tentang kitab kalian, ya kan, yang itu merupakan kitab kami juga, karena wajib kami percayai, membahas tentang Tuhan kalian, apanya itu merupakan nabi kami juga, nah wajib kami percayai sebagai nabi, tapi kalian katakan itu ujaran kebencian. Tapi ketika kalian bahas nabi kami yang tidak ada hubungan dengan kalian, atau bahas Al-Quran kami yang tidak ada ditulis di kitab kalian katakan itu ujaran kebencian. Apa kalian katakan itu nggak masalah gitu kan? Ini kan aneh sekali logikanya gitu guys. Yesus tuh jelas sejarahnya. Dia melakukan pelayanan yang jelas bersama dengan murid-muridnya yang dituliskan oleh para muridnya. Dan itu jelas sejarah. Tapi dia kok pakai kutipan justru kitab yang fiksi gitu. Tulisan kaum Gnostik yang merupakan aliran sesat abad kedua, dan juga dipakailah Injil Filipus ini yang nulis pun gak jelas siapa, dan banyak kontradiksi di dalamnya. Kok sukanya yang... Jadi kalau ada suatu mazhab dari Apatinus yang dengan Injil Gnostik, Injil Filipus, Kristen Gnostik, aliran Kristen Gnostik, Injil Filipus, itu mungkin menganggap Kristen lain itu nggak sesat gitu, atau mungkin mereka nggak sesat, tapi ini dengan tega-tega mengatakan itu sesat gitu. Jadi sekali lagi ya saya, ini hanya masalah klaim. Dia bisa saja mengklaim sesat, padahal bisa jadi yang Injil Gnostik ya, atau Injil Filipus atau Kristen Gnostik menganggap tulisnya sesat atau bahkan nggak sama sekali. Tapi itulah memang namanya sama-sama sama-sama Kristen kok, cuma beda aliran gitu kan, dan beda isi Injil aja gitu. Tapi sama-sama judulnya adalah Kristen, yang satu Gnostik, yang satu Kristen mungkin Protestan, yang satu lagi Injil Matius, Lukas, yang satu lagi Injil Filipus guys. Palsu-palsu, kok sukanya yang fiktif-fiktif. Saya juga heran sama dia ini. Nah, dan Luis juga teman-temannya juga memakai hadis palsu gitu. Hadis yang sudah di mazhab jumhur ulama mengatakan itu palsu, dipakai juga oleh teman-teman Luis gitu, ya kan? Seringkali kita dan melihat seperti itu. Jadi itu yang seharusnya Luis memasalahkan. Nah, itu bukan kayak juga memasukkan ajaran Syiah gitu kan? Padahal itu bukan ajaran Islam. Islam jelas memisahkan kalau Syiah itu bukan Islam gitu. Jadi sekali lagi orang-orang Luis melakukannya gitu kan. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan adalah ini masalah keyakinan dan masalah logika, bukan apakah ini persoalan ini Injilnya ini atau itu gitu, tapi mana yang lebih isinya mendekati kebenaran guys. Saya ambil contoh lah ya, beberapa waktu yang lalu Pangeran Diponegoro dia dikatakan sebagai pengusung khilafah di Indonesia, jejak khilafah pada waktu itu. Padahal ini dia udah masuk dalam sejarah Islam gitu. Padahal sejarah Islam ini nggak dibahas di Alkitab, tapi sejarah Kristen penyimpangan Alkitab, penyimpangan Injil itu disampaikan di Quran gitu. Ini Luis ini justru dia melakukan hal yang tidak merupakan hadiah gitu, membahas tentang khilafah, ya kan? Ini jelas bukan hadiah, tapi dia bermain di sini gitu. Sementara kalau kita bermain di area yang memang hak kita, itu dikatakan dia adalah orang-orang dia mengatakan itu adalah masuk ujaran kebencian. Ini yang suatu menurut saya yang pemikiran logika yang aneh guys, yang terbalik gitu. Itu adalah klaim buta dari orang-orang itu. Nanti kalian cek sendiri. Nah, katanya klaim buta dari orang itu gitu. Jadi seakan-akan lebih benar tadi. Orang-orang ini buat film khilafah itu berdasarkan riset. Ya, bayangkan ya pembuatan film itu ya, mereka melakukan riset, mereka melihat catatan sejarah, mereka datangi lokasi, mereka mengadakan penelitian. Luis cuma ngomong aja gitu. Ya Om. Oke guys, ketemu lagi ya. Maaf sedikit gangguan karena memang saya nggak punya tempat syuting
yang memadai. Jadi kalau ada tamu ya seperti tadi itu gitu kan. Kita sambung lagi videonya. Jejak khilafah pada waktu itu. Padahal itu adalah klaim-klaim buta dari orang-orang itu. Nanti kalian cek. Jadi kalau itu klaim buta dari orang itu, lebih buta lagi Louis. Louis ini sama sekali tidak meneliti, bukan orang Islam juga gitu. Dia tidak melihat catatan sejarah, nggak melihat ini. Jadi kalau dia ngomong, jadi gini guys, Louis ini semua dihantam dia gitu. Dia ngomong lebih buta. Yang orang Islam yang meneliti sejarah, mengadakan kajian, mengecek lokasi, melihat catatan gitu kan, mengumpulkan cerita sejarah gitu kan, juga survei ke lokasi, melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar gitu kan, dikatakan buta, apalagi dia gitu. Tadi dikatakannya Injil Gnostik itu buta, palsu. Jadi memang dia orangnya memang suka klaim nulis nih juga, ya kan. Jadi dia tuh saya sering katakan di video saya itu dia tuh sok pintar, sok tahu, sok ini. Jadi Anda bisa lihat ya bagaimana. Jadi semuanya tuh dihantam dia, semuanya tuh seakan-akan dia tuh sok pintar. Ya, ini jelas-jelas orang Muslim ya pun dilakukan seperti itu. Jadi kalau ininya buta, apalagi dia yang nggak ngerti apa-apa tentang Islam guys, tentang khilafah gitu loh. Itu maksud saya gitu kan. Sendiri siapa orang-orangnya, itu klaim ataupun karangan atau cerita-cerita fiksi yang tidak sesuai dengan. Jadi semua yang nggak sesuai dengan, bukan nggak sesuai dengan sejarah itu ada sejarah versi A, versi B gitu kan. Jadi Louis ini mengatakan, dia sebenarnya ingin mengatakan kalau kalau yang nggak sesuai dengan versi dia itu semuanya ada palsu, fiktif gitu, dongeng gitu. Itu yang dinamakan dengan klaim guys. Jadi klaim dia itu adalah raja klaim namanya. Jadi semua itu salah, palsu, dongeng, fiktif. Yang benar hanya versi Louis gitu. Nah, ini kan namanya monopoli sejarah gitu guys ya. Bukan hanya sejarah dari kekristenan sendiri ya, Kristen Gnostik dengan Injil Filipus, bahkan dari sejarah keislaman pun dia sok tahu gitu, sok pintar gitu. Jadi dia monopoli sejarah versi dia aja yang benar gitu kan. Nah, ini yang suatu hal yang perlu kita luruskan, yang logika yang tidak masuk bagi saya guys, yang kita semua gitu. Ada orang yang merasa benar sendiri, semua versi salah, versi dia aja benar gitu. Bahkan yang dia nggak ngerti pun dikatakan dia dongeng, fiksi gitu, ya kan? Sejarah. Dan ketika ada ahli sejarah yang menjelaskan bahwa Pangeran Diponegoro tidak pernah mengusung khilafah di Indonesia, memakai buku-buku rujukan yang jelas di dalam buku yang menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, maka yang benar yang mana? Buku sejarahnya itu atau klaim buta yang dilakukan oleh kaum-kaum itu yang mengatakan jangan salah, mereka ini menggunakan buku sejarah juga, cuman versi yang berbeda. Jadi ada beberapa versi buku sejarah. Jadi nggak bisa dikatakan itu klaim buta. Klaim buta tuh ada yang dikatakan Louis ini gitu, yang nggak membaca, yang nggak meneliti sama sekali, nggak mengadakan kajian, itu yang buta tuh guys. Jadi orang-orang nggak buta itu masih bisa dia tuh melihat, memilih, menganalisa ini jalannya kemana menuju ya, dengan matanya, dengan telinganya, dia mendengar ini ramai apa tidak gitu. Orang buta nih kayak Louis nih, nggak meneliti, nggak membandingkan, tidak mempelajari, nggak tahu tentang Islam, lalu ngomong, ini buta namanya. Jadi kalau orang dikatakan orang buta bukan mereka, tapi Louis ini sendiri guys. Jadi ya itulah yang mau saya sampaikan. Jadi Louis ini mengatakan lain itu buta, padahal dia lah yang buta gitu. Pangeran Diponegoro mengusung khilafah, yang mana yang dipercaya? Ya jelas buku sejarah. Makanya ada buku yang jelas-jelas sejarahnya benar, yaitu Alkitab. Lah kok diambil tulisan Injil Filipus yang palsu itu diambil? Boyo ngutip itu yang benar. Nah ini sekarang siapa yang aneh? Yang aneh ya jelas Kaf Media Channel. Artinya Yesus itu punya nafsu. Kalau Yesus punya nafsu berarti Yesus itu manusia. Karena tidak mungkin Tuhan itu punya nafsu. Kan aneh Tuhan punya nafsu. Nah ini mau saya sampaikan guys ya. Maksud Kaf Media Channel itu bukan hanya nafsu seksual, tapi nafsu itu banyak. Contoh, Yesus punya nafsu makan kan? Karena orang nggak mungkin nggak punya nafsu makan, ya kan? Orang nggak punya nafsu makan, ngapain dia makan coba, ya kan? Tiap orang tuh dia makan karena nafsu, dia makan karena haus, punya nafsu haus gitu. Jadi semua nafsu itulah yang membuat orang menjadikan sesuatu gitu. Misalnya
bernafsu dalam hal mengajar muridnya, berarti dia punya nafsu untuk mengajar muridnya. Jadi manusia itu memang punya nafsu, hawa nafsu itu diciptakan manusia yang hawa nafsu. Jadi kita Kaf Media Channel mengatakan Yesus punya nafsu, gitu kan? Itu jangan diartikan semata-mata nafsu seksual saja. Itu yang harus kita pahami yang dimaksud oleh Kaf Media Channel. Makanya Kaf Media Channel itu wajar, logis mengatakan Tuhan nggak mungkin punya nafsu gitu. Karena bahaya kalau Tuhan punya nafsu. Coba kalau Tuhan punya nafsu makan, coba kalau nggak makan Tuhan itu kalau Tuhan punya nafsu makan, maka ketika dia lagi nafsu makan nggak ada makanan bagaimana coba? Nah, jadi Tuhan itu nggak bisa samakan dengan makhluk guys. Karena ayat Alkitab sih mengatakan, saya sampaikan di awal itu adalah Tuhan itu tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan dia gitu. Maka dia nggak mungkin punya hawa nafsu seperti manusia yang punya hawa nafsu. Nafsu punya pacaran, nafsu dengan lawan jenisnya. Jadi perhatikan baik-baik di dalam ayat ini. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena, dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah Nah, itu kan kesaksian murid-muridnya gitu. Jadi ada kesaksian murid-murid Filipus, ya versi Filipus, ada versi Louis gitu. Ini semua kesaksian. Gimana kita percaya kesaksian yang mana gitu. Itu loh intinya guys, bahwa ada sejarah yang mengatakan hal itu. Perkara itu tidak diakui Louis silakan, ya kan? Tapi itulah namanya sejarah. Tidak ada sejarah itu yang dikatakan fakta kecuali ada dokumentasinya. Ya, dokumentasinya berupa apa? Berupa foto, berupa video, bukan cerita orang-orang gitu kan. Jadi kalau dikatakan fakta sejarah, berarti lu punya fotonya enggak? Lu punya videonya enggak? Kayak bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki itu ada videonya, ada fotonya. Pembantaian jenderal di Lubang Buaya ada video, foto pengangkatan jenazahnya gitu. Yang sekali lagi ya, semua itu butuh foto dan video dalam artian dokumentasi secara visual gitu. Atau mungkin rekaman suaranya, dia ngomong. Itu pun agak susah juga dibedakan gitu kan. Jadi intinya adalah nggak bisa cuman, jadi kalau tidak cerita sejarah itu belum bisa dikatakan fakta guys. Karena cerita sejarah itu juga kecuali kalau mungkin saya terima jelas. Nah, tapi itu pun juga belum bisa dikatakan fakta, karena kalau mau ngomong fakta yang beneran itu tadi dokumentasi berupa foto atau video atau mungkin audio gitu guys. belakang. Bahkan anak sekarang pun kalau ciuman di depan umum sendiri sudah malunya minta ampun. Ini tidak. Di sini sekarang terbukti ya, yang porno bukan pikiran Kaf Media Channel, tapi Injil Filipus. Dan sebenarnya gini, ini dikatakan porno kenapa? Karena kok kalau nikah oke lah, tapi pacaran kok cium mulut gitu. Mungkin tapi sebenarnya gini loh guys, sebenarnya ini Kaf nih ada ngomong porno apa nggak porno. Di barat sana udah biasa cium bibir, udah biasa. Di timur dikatakan porno, di barat itu udah biasa gitu. Sekali lagi guys ya, Kaf nih hanya menyampaikan apa adanya yang ada di Injil Filipus. Jadi kalau dikatakan Louis Kaf Media Channel adalah porno, salah besar, karena dia mengambil dari sumber yang ada, catatan sejarah yang ada, itu Injil Filipus yang dipakai oleh Kristen Gnostik. Makanya kalau Louis klaim itu porno, yang porno adalah Injil Filipus sendiri gitu loh logikanya, berpikirnya gitu. Kecuali kalau Kaf tidak ada adegan ciuman misalnya di Injil Filipus, dikatakan dia ciuman, itu baru pikiran Kaf yang porno. Tapi kan memang di situ tertulis seperti itu pengakuan muridnya, lihat Yesus ciuman bibir dengan Maria gitu di Injil Filipus tersebut guys. Yesus menciumi bibir Maria Magdalena dan disaksikan oleh murid-muridnya dan mereka tahu semua. Artinya kalau di luar dilihat manusia saja, Yesus berani menciumi bibir Maria Magdalena. Nah, jadi pertanyaan adalah, kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus kepada Maria Magdalena? Itu akal kita yang jalan. Kenapa? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi. Apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Satu dengan yang lainnya saling. Itu bukan porno guys ya, bukan apa, memang itu akal jalan kan. Kaf Media berjalan akal apa yang jalan, akal kita jalan, karena logika juga seperti itu. Coba Anda bayangkan ya, gini nih, Anda lihat anak muda ya, anak muda deh, nggak usah lagi dia tuh kita pergokin, dia lagi, coba gini deh, ada menemukan anak muda yang lagi gelap-gelapan berdua ya. Nih coba tanya nih sama bapak sapu PP atau siapapun itu yang pernah menangkap basah pemuda-pemudi yang lagi asik masuk gitu kan.
masyuk maksudnya itu, asik mesum gitu ibaratnya di tempat-tempat gelap. Padahal mereka belum cuman, masih berduaan di tempat gelap. Coba tangan basah, pasti pikirnya akan seperti itu. Nggak, ngapain kalian di sini berdua gitu kan, tempat gelap, belum cuman loh, apalagi kalau kepergok cuman gitu. Nah, di tempat sepi, ini di tempat rame guys, cuman depan murid-muridnya gitu. Nah, apa di tempat sepi gitu kan, nah itu kan ini nggak ada salah apakah media channel untuk menyimpulkan seperti itu, karena memang itu masuk akal guys gitu ya kan. Di depan publik aja mencium bibir, apalagi di tempat sepi gitu. Nah, kita kan ngomong tentang Injil Filipus ini. Apa yang terus di Injil Filipus apa adanya gitu. Jadi selagi lu nggak bisa dia main klaim seperti ini gitu. Karena ada dua versi sejarah yang berbeda guys. Dan yang dipakai Kaf Media Channel, dia sekarang lagi ngomong tentang Injil Filipus. Berkontradiksi. Gini, kalau Kaf Media Channel menggunakan akal, dia nggak akan kutip cerita fiksi. Dia akan kutip buku sejarah yang betul, yang ada saksinya. Dia mengatakan bahwa ketika Yesus ciuman dengan Maria Magdalena disaksikan para muridnya. Kesaksian yang mana saya tanya? Tolong dipakai akal. Itu kesaksian Injil Filipus di situ, ya kan ciuman depan murid-muridnya gitu. Nah, ketika ciuman disaksikan murid-muridnya, itu kesaksian versi Injil Filipus gitu. Ada lagi versi Luis gitu. Jadi nggak bisa dipakai versi Luis saja, sementara ada versi sejarah yang lain gitu. Karena Luis ini ya, saya bisa sampaikan, dia ini suka monopoli segalanya. Monopoli sejarah, monoversi klaim gitu kan. Semua versi diklaim dia aja benar, yang lain semua salah gitu. Ini nggak bisa dibenarkan. Karena kita menilai itu berdasarkan logika, yang mana versi mana yang kira-kira mendekati kebenaran dan kenyataan guys. Kalau kesaksian itu melalui Injil Filipus, kalau akal Anda jalan, nggak mungkin Anda kutip ayat itu. Jadi kalau akal yang nggak jalan tuh yang seperti Luis ini sebenarnya logikanya guys. Ya, apa namanya, buta dalam artian gini. Saya dulu pernah ngalamin ini loh. Misal gini, dulu tuh kan saya pernah cerita di video-video sebelumnya, di mana saya tuh ada seorang teman ya, sudah om dulu waktu saya masih SMA kayaknya tuh, atau baru tamat sekolah ya, apa SMA kayaknya. Dia mengatakan, kamu ini imanmu ini iman buta, kamu hanya ikut agama nenek moyang, kamu ikut agama ibu bapak dan nenek kakek kamu. Saya katakan, tidak om, saya aja sholat kok gitu kan, terjadi ibadah. Enggak, kamu tuh imannya buta gitu. Mungkin saya bertakwa waktu itu, cuma saya baru tahu beda waktu itu antara iman dan takwa guys. Iman bukan takwa, beda. Iman adalah hati, kepercayaan, iman itu percaya, takwa perbuatan gitu. Nah, saya dulu sama kayak Luis ini. Saya menganggap semuanya yang selain Islam itu semuanya salah. Ya. Dalam artian sekarang juga begitu. Tapi waktu itu saya tidak mengkaji. Saya hanya monopoli, saya klaim semuanya tanpa mau mengkaji, tanpa mau menelaah. Pokoknya semua salah gitu. Nah, kok sekarang beda. Saya melalui proses belajar, saya melalui proses penelitian, proses meneliti, memeriksa, mengecek, membandingkan gitu. Sehingga saya sampai pada kesimpulan nggak buta lagi gitu. Nah, kalau tidak, dia tidak pernah belajar tentang Islam, nggak pernah belajar tentang khilafah, nggak pernah belajar tentang meneliti seperti yang orang-orang ini lakukan membuat film khilafah, ya kan? Atau dia nggak pernah meneliti Injil Gnostik, dan dia tidak pernah membandingkan pakai logika, ini benar nggak kira-kira? Mungkin nggak begini, mungkin nggak begitu. Dia hanya strike, kan ini nggak diterima pokoknya. Nah, jadi itu yang nggak pakai akal itu di situ guys. Orang pakai akal tuh gini contohnya lagi, kayak misal kita beli mobil deh, ada 4 mobil. Misalnya ya anggap ya, semua mobil sedan, bus, truk, mobil pickup misalnya. Nah, kita akan meneliti mobil mana yang terbaik untuk kita, ya kan? Misalnya kita kita adalah orang yang punya keluarga banyak, gitu kan? Punya keluarga banyak, ya kita sesuaikan. Oh, kita bandingkan. Oh, mobil sedan ini terlalu sedikit isinya, kapasitasnya. Mobil truk ini terlalu besar gitu. Busnya apalagi gitu kan. Ya mau berarti ini mobil nih keluarga saya 7 orang, berarti mobil MPV. Nah, kan gitu perbandingannya. Enggak langsung bilang, pokoknya sedan deh gitu. Yang lain semua lain itu tanpa diteliti, tanpa diiniin, dikatakan bukan tidak cocok buat saya gitu. Nah, ini yang jelas nggak pakai akal gitu. Kalau kita dan Kaf Media Channel itu pakai akal justru. Kita meneliti semuanya. Kita bahkan meneliti Quran, meneliti Injilnya, Alkitabnya Luis, meneliti lagi Injil Gnostik, semua kita teliti dan kita telah mana yang lebih masuk akal gitu guys. Sebab Injil Filipus ditulis abad kedua ke atas, sedangkan para murid udah nggak ada.
Yohanes mati tahun 100. Yang jelas dia sudah mati 100 tahun kemudian adalah Injil ini, ataupun bahkan dikatakan abad keempat ini baru ada. Bagaimana para murid menyaksikan itu? Ya nggak bisa dong. Ini saya kasih tunjuk tulisan Petrus. Justru kesaksian para murid ciuman ini tidak ada sama sekali di dalam Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 16. Petrus yang murid Yesus secara langsung, bukan Kaf Media Channel yang tidak tahu apa-apa, tetapi Nah, dengar ya logikanya. Tadi Louis ya, itu tulisan dari Injil Gnostik itu baru ada abad 4. Dia ngakui Petrus lebih awal. Ini ayat bukan untuk yang tadi itu gitu loh guys. Kan ya ayat kan ada duluan. Ayat 2 Petrus 1:16 ini kan diklaim Yesus ada duluan. Wah, bisa ini ayat mengklaim yang baru datang belakangan gitu. Ini nggak masuk akal. Jadi Louis sini dia nggak pakai akal dia dalam menelaah ya. Jadi di sini tulis adalah sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kuasanya. Jadi ini yang ngomong mengenai yang sebelumnya gitu, dan itu belum ada Injil Gnostik gitu. Jadi Louis ini dia nggak ngerti. Jadi ini bukan kesaksian mengenai kesaksian pada Yesus ciuman gitu guys. Petrus mengetahui ini dikatakan sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dongeng isapan jempol. Nah, kalau seandainya pun ini misalnya diklaim dia, Louis pun dipaksakan diklaim dia ini merupakan merujuk kepada Injil Filipus, yang dongeng isapan jempol itu ada Injil Filipus, berarti ini dong yang lebih lama ada, yang lebih lama ada ditulis gitu loh guys. Karena kan yang tadi itu kan diklaim sebagai abad keempat, anggap keempat. Berarti ini kan lebih dari abad keempat gitu loh, lebih lama, lebih duluan yang Injil Filipus gitu. Jadi selagi ya Louis ini nggak ngerti yang dengan apa yang sedang dibicarakannya gitu, ya kan? Jadi ketidakkonsistensi dan jadi mengertinya Louis tentang yang dibahasnya sendiri gitu. Seperti apa? Seperti Injil Filipus yang dikutip oleh Kaf Media Channel. Itu hanya dongeng-dongeng isapan jempol. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Petrus mengatakan apa? Yesus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah... Ya faktanya ya, yang sebut Yesus pun salah besar. Yesus bukan Tuhan kita. Dia juga bukan Raja. Karena pertama Raja kita bahas ya, dia nggak pernah jadi Raja manapun. Ya kan? Yang dikatakan Raja Yahudi, faktanya Yahudi sekarang tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Raja. Bahkan di sana mereka Yahudi itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dari Nabi pun diakui. Bahkan penganut di Israel itu paling banyak sekarang Yahudi, nomor 2 Islam baru Kristen gitu. Jadi Yesus di sana sama sekali tidak diakui gitu. Bagaimana bisa jadi raja dia di Israel gitu? Ya kan? Nah. Lalu mengenai Tuhan kita, Yesus yang mengatakan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Dia mengatakan Tuhan Allah kita. Berarti dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita. Kok bisa dikatakan Yesus Tuhan kita? Yesus katakan Tuhan Allah kita, Petrus mengatakan Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Termin Tuhan Allah kita dengan Yesus Tuhan kita itu beda guys. Yesus mengakui Tuhan kita adalah Allah, maka dia katakan Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Petrus mengakui Tuhan Yesus kita. Ini jelas. Antara Yesus dan Petrus beda pandangan. Yesus mengakui Tuhan kita adalah Allah, Tuhan Allah kita. Petrus sebaliknya, dia mengakui Tuhan Yesus kita. Jadi Yesusnya beda pandangan sama Yesus gitu. Yesus nggak pernah jadi raja dan Yesus tidak pernah jadi Tuhan. Saksi mata dari kebesarannya nih, saksi mata. Di dalam Injil sudah dikatakan bahwa Petrus dan kawan-kawan adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Apakah di sini dikatakan Petrus dan teman-teman menyaksikan bahwa Yesus cuma dengan Maria Magdalena? Ya enggak gitu loh. Itulah pentingnya kita merujuk ke data sejarah, bukan ke data fiktif. Saya heran kenapa kok orang-orang ini suka sekali yang dongeng-dongeng, suka sekali yang fiktif-fiktif, tanpa mau mencari tahu fakta yang sebenarnya. Kasihan kemakan hoax. Oke, Louis Prasetyo di sini. God be with you. Oke, yang mana yang kemakan hoax Louis gitu. Karena dia nggak pakai akal, dia nggak meneliti, dia hanya pandai mengklaim. Terus yang benar yang semua salah. Itu yang dinamakan kasihan Louis. Kalau kami sebenarnya kasih sama Anda, kalau kami meneliti, kami membaca sejarah, kami membandingkan sejarah, melakukan kajian dan perbandingan. Kalau Anda kan tidak mengadakan perbandingan sama sekali,
Anda tidak pernah mempelajari Quran, nggak pernah mempelajari hadis. Kalau saya pelajari semuanya, kami pelajari semuanya. Kami belajar Quran, kami belajar hadis, kami belajar Injil, Injil Anda, Injil Gnostik, Injil apa lagi tuh yang ditemukan apa guys? Saya lupa namanya tuh Injil apa gitu kan. Juga dan sumber-sumbernya kita pelajari semua gitu, dan kita lihat mana yang lebih logis gitu guys. Jadi sekali lagi kita lahir dari hasil perbandingan, dari lahir dari pembelajaran dan kajian, nggak tulis yang nggak pernah mengkaji yang lain, tapi dia mengklaim versinya sendiri yang benar gitu guys. Itu yang suatu hal yang kasihan, karena tidak memakai akal, hanya main percaya iman buta saja. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.